Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan sharing bagaimana teman-teman mengerjakan soal UKOM ya untuk nerds. Untuk soal UKOM ini kan ada 180 soal. Jadi teman-teman usahakan dalam menjawab soalnya itu satu soal itu jangan lebih dari 1 menit. Kalau misalkan jawabannya kira-kira agak susah, sebaiknya pindah aja ke soal berikutnya. Cari soal yang paling mudah terlebih dahulu ya. Usahakan jangan panik, jangan cemas, yakin pada kemampuan diri sendiri. Nah, pada kali ini saya akan ngebahas soal tentang soal UKOM KMB ya teman-teman. Nah, untuk soal UKOM KMB itu yang saya alamin ya, eh, salah satunya keluar adalah tentang GCS ya teman-teman. Cara menghitung GCS ya teman-teman. Nah, ini untuk GCS ini selalu muncul ya teman-teman. Waktu UKOM 2025, waktu saya melakukan uji kompetensi, ini muncul ya untuk menentukan GCS ini. Nah, salah satu contohnya ini seperti begini ya, kurang lebih seperti ini. Tapi teman-teman harus menguasai ya GCS itu. Jadi contohnya seperti gini ya teman-teman. Ini hanya sharing ya teman-teman. Eh, jadi misalkan kalau menemukan soal seperti ini, teman-teman baca dulu pertanyaannya apa. Misalkan seperti ini, berapakah nilai GCS pada kasus tersebut? Baru teman-teman baca ke sini. Berapakah nilai GCS pada kasus tersebut? Baru ke sini teman-teman. Pokoknya jangan lebih dari 1 menit untuk menyelesaikan soal ini. Pasien laki-laki umur 30 tahun dirawat di RS dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien terlihat tidur, namun membuka mata saat dipanggil. Nah, ini kata kuncinya ya. Membuka mata saat dipanggil namanya dengan suara keras. Jadi dipanggil dengan suara ya. Ketika dicubit pasien menarik tangan, ya, menarik. Nah, nih. Jadi ada eye-nya, matanya dipanggil namanya dengan suara keras. Terus ketika dicubit pasien menarik tangan ya. Nah, berarti M-nya motoriknya ya. Ketika ditanya menjawab tetapi tidak bisa dipahami. Nah, verbalnya ketika ditanya itu menjawab tapi tidak bisa dipahami. Jadi jawabannya adalah ini ya, teman-teman. E-nya 3 ya. Kenapa E-nya 3? Kan di sini eh membuka mata saat dipanggil dengan suara keras. Kita lihat di sini. Nah, nah, kalau spontan itu 4. Kalau membuka mata dengan suara itu 3 ya. I-nya 3 ya. Terus M-nya di sini ketika dicubit pasien menarik tangan dengan ketika dicubit pasien menarik tangan. M-nya 4. Kita lihat di sini. Ketika menarik ekstremitas menjauhi nyeri ya. Nah, oke. M-nya 4 ya. Clear ya. Nah, menarik ekstremitas menjauhi nyeri. Jadi, kan ketika dicubit, pasien menarik tangan ya. Jadi, ketika dicubit, pasien menarik tangan. Jadi, M-nya 4. Terus, P-nya ketika ditanya menjawab tetapi tidak bisa dipahami. Nah, kata-katanya tidak sesuai kan, tidak tepat ya. Jadi, tidak dipahami kan di sini. Tidak sesuai atau tidak dipahami kata-katanya. Jadi, P-nya 3. Jadi, jawabannya ini ya, teman-teman. Jadi GCS-nya 10 ya teman-teman. Ini kita jumlahkan. Tapi yang biasanya ditanyakan adalah E berapa, M berapa, P berapa, atau kadang juga ditanyakannya itu jumlah total GCS-nya berapa. Misalkan tinggal jumlahin aja nih. E-nya 3, M 4, P 3 berarti kita jumlahkan 10. Kadang ditanyakan jumlah berapa GCS-nya. Kadang-kadang ditanyanya cuma ini. E3, M4, P3. Jadi ini harus kuasai ya teman-teman untuk GCS itu mulai dari mata, verbal, dan motorik. Jadi untuk ini spontan 4, terus kalau dipanggil suara 3, kalau nyeri 2, tidak membuka 1 ya. Terus kalau verbal, orientasi baik ya.
5 bingung, kata-kata kacau ya 4, bingung, bicara kacau 4, kata-kata tidak sesuai, tidak tepat ya 3, mengerang itu 2, tidak ada suara 1. Kalau motorik begitu perintah 6, melokalisir nyeri 5 ya. Melokalisir kalau dikasih nyeri itu dia melokalisir, mengetahui, jadi melokalisir nyerinya gitu ya. Terus kalau dia menarik, nah 4. Jadi kalau dikasih rangsangan nyeri, dia itu menghindar ya, menjauh nyeri. Nah itu 4. Kalau dikasih rangsangan itu fleksi ya. Nah si tangannya itu fleksi. Abnormal itu 3. Kalau ekstensi ya pasrah ya 2. Kalau tidak ada gerakan itu 1. Nah ini harus dikuasai, diingat ya teman-teman. Untuk ini kan perlu latihan ya untuk menentukan GCS ini. Tidak bisa sekali 2 kali, ini harus beberapa kali untuk latihan untuk nilai GCS. Nah soalnya itu seperti begini ya teman-teman. Ini salah satu soal yang sering muncul ya. Ini waktu di Ukom 2025 ini muncul ya untuk soal ini. Mulai dari cara menentukan E-nya berapa, M-nya berapa, Pi-nya berapa, terus totalnya juga berapa. Terus soal yang munculnya itu yang ini nih teman-teman. Sorry ya. Misalkan, nah sering munculnya itu ini sebagai contoh ya, ini untuk pelatihan ya teman-teman. Jadi harus sering berlatih untuk UKOM ini ya teman-teman. Semakin teman-teman sering berlatih, semakin bisa ya. Nah, contohnya misalkan, oh iya, yang paling banyak itu biasanya etika juga muncul paling banyak ya untuk untukan etika. Tetapi nah, kita contoh untuk diagnosa ya. Mana nih? Contohnya, ini adalah salah satu contoh yang latihan ya. Saya waktu itu latihan menggunakan ini ya teman-teman. Mana ya? Nah ini juga muncul ya seperti begini ya. Pertanyaannya seperti ini nih misalkan. Nah, nah eh, tanya dulu di ini apa? Baca dulu pertanyaannya apa. Misalkan apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Pokoknya jangan lebih dari 1 menit ya. Harus cepat. Tapi harus teliti ya. Seorang laki-laki umur 40 tahun dirawat di RS dengan diagnosa DM. Pasien mengeluh badan lemas, keluar keringat dingin ya. Di sini kan pasiennya masih sadar ya. Pasien mengeluh badan lemas, keluar keringat dingin, mual, gemetar. Hasil pemeriksaan menunjukkan, nah ini akral dingin, tensi ya segini, nadi 60, suhu 36, napas 24, GDS 40 ya. Nah, apakah? Nah, ini GDS 40. Kata kuncinya nih di GDS 40 ya. Kata kuncinya di GDS 40. Terus di sini ada akral dingin. Nah, kan ini tindakan intervensi ya. Intervensinya ini kolaborasi. Nah, di sini pilihannya ada lakukan perawatan luka, ini nggak mungkin ya. Jadi untuk menentukan intervensi itu kita tentukan dulu masalah keperawatannya apa, baru muncul intervensinya apa ya. Jadi oh ini masalah keperawatannya ini, oh ini hipoglikemi. Berarti kalau hipoglikemi masalah keperawatannya baru kita lakukan intervensi. Intervensinya apa? Kalau hipoglikemi bisa nggak lakukan perawatan luka? Nggak tepat ya. Terus berikan oksigen ya. Kalau di sini nggak tepat juga ya, karena ini bukan masalah oksigenasi, tapi pasiennya dengan hipoglikemi ya. Terus azurkan tidak baring, ini nggak tepat ya. Terus observasi tanda-tanda vital, nggak tepat juga. Yang paling tepat adalah kolaborasi pemberian dextrose 40% ya di sini. Karena pilihannya cuma ini ya. Jadi untuk menentukan intervensi itu, tentukan dulu masalahnya apa. Setelah ditentukan masalahnya apa, baru kita oh ternyata intervensinya ini gitu. Kalau di sini masalah keperawatannya misalkan pasiennya dengan hipoglikemi, baru intervensinya adalah kolaborasi pemberian dextrose 40%. Nah, ini juga muncul ya teman-teman.
Biasanya kalau itu ada kadang-kadang pengecohnya itu kolaborasi pemberian dextrose 40%, kadang-kadang ada muncul pemberian minum misalkan pemberian minum teh manis misalkan. Nah, kita lihat dulu kesadarannya kalau pasiennya tidak sadar, pilihannya dextrose 40% intravena ya. Tapi kalau pasiennya sadar, bisa pilihannya memberikan minum teh manis kalau dia sadar ya. Jadi tergantung pertanyaannya apa. Dan jika ada pertanyaan jawabannya dua, misalkan kolaborasi pemberian dextrose 40%, terus berikan misalkan teh manis misalkan seperti itu. Jadi ada pilihan. Kalau ada pilihan seperti itu, lihat dulu dia kesadaran pasiennya. Tetapi kalau seperti ini hanya satu ya pilihannya ini. Tetapi kalau misalkan ada lagi kadang-kadang ngecohnya tuh kolaborasi pemberian dextrose 40%, terus kolaborasi pemberian dextrose 40%, 2 plakon, 1 plakon. Nah, itu ada lagi triknya. Jadi kalau 40 biasanya dikasih 2 plakon biasanya ya, teman-teman. Nah, tapi jarang ya, jarang muncul, tapi kita lihat dulu soalnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi eh, harus sering berlatih ya teman-teman. Nanti saya akan sharingkan lagi tentang KMB ya. Jika video ini banyak yang nonton, nanti insya Allah akan saya perbanyak lagi untuk apa? Untuk latihan soalnya. Ini latihan soal yang saya dapatkan dari dosen saya juga untuk latihan ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman sering berlatih ya. Jangan puas, jangan merasa percaya diri, tetapi harus sering-sering uh, belajar untuk latihan UKOM ya, belajar dengan para dosen-dosen teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada TO, ikutan TO. Kalau misalkan ada di kampus melakukan TO, itu ikutan aja teman-teman. Jangan merasa pintar ya, karena UKOM itu apa ya? eh Harus ini apa namanya? Harus sering belajar dan berdoa ya teman-teman. Pokoknya jadi gimana ya, pokoknya teman-teman jangan lupa berdoa, terus minta apa restu sama orang tua, dosen ya, pokoknya biar ujiannya itu lancar. Jangan lupa sholat ya, kalau muslim ya sholat tahajud biar dilancarkan ya. Eh, Sering-sering berlatih ya untuk apa, untuk latihan UKOM ini. Jadi untuk KMB itu, mau KMB atau apapun juga yang ditanya itu eh, mulai dari diagnosa, intervensi ya tindakannya, terus evaluasi. Nah, untuk menentukan intervensi kayak tindakan seperti ini itu tentukan dulu masalah keperawatannya apa. Nah, masalah keperawatan itu muncul kalau kita udah tahu data mayor dan minornya apa. Jadi teman-teman harus lihat dulu di SDKI. Oh, ternyata masalah untuk masalah misalkan contoh masalah apa, contoh soal, kita lihat lagi contoh soal yang ini nih teman-teman. Mana ya? Kita lihat contoh soal untuk diagnosa ya. eh Contoh diagnosa tuh seperti, nah seperti ini. Nah seperti ini. eh Mana ya tadi teh? Kan bukan ini, tapi contohnya nah seperti ini. Contoh soal untuk diagnosa keperawatan. Nah, di sini kan ditanya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat kan nanti ada 180 soal. Teman-teman tuh lihat nanti kalau udah nyampe 50 soal, lihat waktunya. Nah, teman-teman pokoknya jangan lebih, pokoknya kalau udah 50, waktunya udah 50 ya, nanti soal teman-teman jangan harus lebih dari 50.
atau nggak harus sesuai. Atau kalau kurang dari itu nanti keteteran, nanti pokoknya waktunya habis nanti. Jadi usahakan satu soal itu 1 menit ya, jangan jangan ini apa, usahakan yang paling mudah dulu deh. Nah, nah ini contoh masalah keperawatannya. Misalkan pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Baca dulu pertanyaannya ya, baru ke sini. Seorang perempuan umur 45 tahun dirawat di RS dengan diagnosa stroke sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengeluh lemas pada kaki kanan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah sekian, nadi sekian, napas sekian, suhu 38. Kekuatan otot ekstremitas 0. Nah, jadi ini ada kata kunci ya teman-teman. Kalau ini tensi nadi ini hanya pengecoh ya teman-teman. Jadi kita lihat data yang paling banyak muncul itu apa? Data mayornya, data subjektif dan objektifnya. Nah, misalkan ini mengeluh lemas pada kaki kanan, kekuatan otot ekstremitas 0. Nah, kalau di XDKI, jika ada masalah ini muncul, itu pilihannya adalah gangguan mobilitas fisik ya teman-teman. Jadi kita lihat di SDKI, misalkan ini. Sorry. Nah, kita lihat di perawat.org. Nah, kita lihat di SDKI, kalau gangguan mobilitas fisik itu, nah di aktivitas ya, di aktivitas, nah gangguan mobilitas fisik, nah ini harus sering dibaca ya teman-teman, karena ini selalu muncul untuk gangguan mobilitas fisik tuh, baik di KMB ataupun di gerontik. Iya ya, gerontik itu muncul gangguan mobilitas fisik paling banyak gitu. Jadi harus diingat-ingat. Sorry, loading ya. Nah, gangguan mobilitas fisik itu di sini datanya yang harus muncul untuk mengangkat masalah keperawatan itu, untuk mengangkat masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik itu, data subjektifnya mengeluh kesulitan menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, atau ROM-nya menurun. Nah, kalau dilihat di sini, datanya yang muncul kekuatan otot ekstremitas 0 kan berarti menurun. Mengeluh lemah pada kaki kanan. Nah, ini udah pas gangguan mobilitas fisik pilihannya. Jadi data mayornya banyak yang munculnya apa gitu. Biasanya untuk masalah keperawatan itu masalahnya itu biasanya datanya lebih dari satu, teman-teman. Yang muncul. Misalkan kayak ini, lemah pada kaki kanan, kekuatan otot 0 gitu. Tidak satu biasanya, lebih dari satu biasanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.